warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syanina Miftahuljanah dengan NIM 2522102. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah jaringan nirkabel. Untuk materi yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu tentang antena. Antena itu sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal yang bersifat gelombang elektromagnetik dalam sistem komunikasi yang ada pada jaringan nirkabel. Antena itu sendiri fungsinya adalah sebagai penghubung antara perangkat dari pengirim dan penerima dan dapat memungkinkan sinyal untuk dapat dipancarkan dan dapat diterima dengan efektif. Untuk fungsi antena itu, yang pertama mengirim sinyal. Antena itu sendiri dapat memancarkan sinyal gelombang elektromagnetik ke dalam udara dan memungkinkan perangkat lain untuk menerima sinyal tersebut. Yang kedua yaitu menerima sinyal. Antena dapat menerima sinyal gelombang elektromagnetik dari udara dan memungkinkan perangkat untuk mendeteksi dan memproses sinyal tersebut. Untuk jenis-jenis antena itu, yang pertama antena omnidireksional, yaitu memancarkan sinyal ke segala arah sehingga dapat menjangkau area yang luas. Yang kedua, yaitu antena direksional. Antena itu sendiri merupakan antena yang memancarkan sinyal ke arah tertentu, sehingga dapat meningkatkan kekuatan sinyal dan mengurangi interferensi. Yang ketiga yaitu antena Yagi, yaitu memiliki desain yang unik dengan elemen-elemen yang diatur dalam bentuk garis lurus. Yang keempat yaitu antena parabolik, yaitu antena yang berbentuk parabola yang dapat memfokuskan sinyal ke titik tertentu. Kemudian komponen antena itu yang pertama yaitu elemen pemancar. Elemen pemancar itu berfungsi sebagai pengirim sinyal. Kemudian elemen penerima berfungsi sebagai penerima sinyal. Kemudian reflektor. Reflektor itu sendiri untuk memantulkan sinyal dan meningkatkan kekuatan sinyal. Dan yang terakhir yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial itu sendiri berfungsi untuk menghubungkan antara antena dan perangkat. Antena itu memiliki beberapa aplikasi. Yang pertama itu komunikasi nirkabel. Komunikasi nirkabel itu sendiri adalah antena yang digunakan dalam sistem komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Yang kedua televisi, yaitu antena digunakan untuk menerima sinyal televisi dan dapat memancarkan sinyal ke dalam perangkat televisi. Lanjut radio, yaitu digunakan untuk menerima sinyal radio dan memancarkan sinyal ke perangkat radio. Untuk kelebihan dan kekurangan dari antena itu sendiri, yang pertama dari segi kelebihan antena itu meningkatkan kekuatan sinyal, yaitu antena dapat memberikan kekuatan sinyal dan dapat memperluas jangkauan. Kemudian mengurangi interferensi, yaitu antena dapat mengurangi interferensi dan dapat meningkatkan kualitas sinyal. Kemudian dari segi kekurangan, yang pertama yaitu biaya dari antena itu sendiri. Antena dapat memiliki biaya yang relatif tinggi, terutama untuk antena yang memiliki kualitas tinggi. Yang kedua, dari segi instalasi, antena itu sendiri memerlukan instalasi yang tepat untuk memastikan kinerja yang optimal. Lanjut materi yang kedua, yaitu tentang internet satelit. Internet satelit itu sendiri adalah jenis koneksi internet yang dapat menggunakan satelit sebagai media utama dari transmisi data dari dan ke penggunanya. Internet satelit itu sendiri dapat memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dari lokasi yang terpencil atau tidak terjangkau dan yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel atau fiber optik. Kemudian cara kerja internet satelit. Cara kerjanya yaitu dengan cara mengirimkan sinyal dari perangkat pengguna ke satelit, kemudian satelit meneruskan sinyal tersebut ke dalam stasiun bumi yang terhubung ke jaringan internet. Dari stasiun bumi, sinyal akan diteruskan ke server internet dan sebaliknya. Kemudian apa saja komponen dari internet satelit itu sendiri? Yang pertama yaitu
satelit dapat berfungsi sebagai repeater yang menerima sinyal data dari perangkat pengguna ke dan meneruskan ke stasiun bumi. Yang kedua yaitu antena parabola. Antena parabola itu sendiri berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal dari sinyal data antara perangkat pengguna dan satelit. Kemudian modem satelit. Modem satelit itu sendiri adalah modem yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal data antara perangkat pengguna dan satelit. Dan yang terakhir yaitu VSAT, yaitu Very Small Aperture Terminal. VSAT itu sendiri adalah terminal yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara perangkat pengguna dan satelit. Lanjut kepada kelebihan dari internet satelit itu sendiri. Yang pertama, akses internet di lokasi yang terpencil memungkinkan pengguna untuk mengakses internet di daerah-daerah terpencil atau yang tidak terjangkau oleh jaringan fiber optik. Yang kedua, koneksi internet yang stabil. Koneksi internet dapat menyediakan secara stabil dan tidak terpengaruhi oleh sistem geografis atau kondisi geografis. Yang ketiga yaitu cocok untuk keperluan darurat. Internet satelit digunakan dalam situasi darurat seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Terakhir yaitu kekurangan internet satelit itu sendiri. Yang pertama biayanya yang mahal. Internet satelit dapat memakan biaya yang mahal, terutama biaya instalasi dan pelangganan. Yang kedua yaitu kecepatannya yang lambat. Internet satelit dapat memiliki kecepatan yang lambat, terutama jika sinyal harus menempuh jarak yang jauh. Yang ketiga, sinyal yang terpengaruh cuaca. Sinyal internet satelit ini dapat terpengaruh oleh cuaca seperti hujan atau badai. Lanjut ke aplikasi internet satelit. Aplikasinya yang pertama itu komunikasi di lokasi yang terpencil. Internet satelit itu sendiri dapat digunakan untuk komunikasi di lokasi terpencil seperti di daerah pedesaan atau di kapal laut. Yang kedua, untuk keperluan darurat, internet satelit itu sendiri dapat digunakan dalam situasi darurat seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Dan yang ketiga yaitu penggunaan militer. Internet satelit dapat digunakan untuk keperluan militer seperti pengintaian atau komunikasi. Lanjut materi yang ketiga yaitu jaringan seluler. Jaringan seluler itu sendiri adalah jaringan sistem komunikasi yang dapat memungkinkan perangkat seluler seperti ponsel untuk melakukan komunikasi suara dan data menggunakan sinyal radio. Jaringan seluler dapat memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan, mengirimkan pesan, dan dapat mengakses internet dari mana saja selama terjangkaunya sinyal. Kemudian cara kerja dari jaringan seluler itu sendiri yaitu dengan cara membagi area geografis menjadi beberapa sel yang masing-masing memiliki BTS atau Base Transceiver Station yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal radio. Ketika perangkat seluler melakukan panggilan atau mengakses internet, sinyal radio dikirimkan ke BTS terdekat, kemudian diteruskan ke jaringan inti dan akhirnya ke tujuan. Kemudian komponen dari jaringan seluler itu sendiri yang pertama yaitu BTS itu sendiri, yaitu berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal antara perangkat seluler dan jaringan seluler. Yang kedua BSC atau Base Station Controller. BSC berfungsi sebagai pengontrol BTS dan mengatur komunikasi antara BTS dan jaringan inti. Kemudian MSC atau Mobile Switching Center, yaitu pengontrol jaringan inti dan dapat mengatur komunikasi antara jaringan seluler dan jaringan lainnya. Dan yang terakhir yaitu perangkat seluler. Perangkat seluler itu sendiri seperti ponsel sebagai pengirim penerima sinyal radio. Kemudian apa saja jenis-jenis jaringan seluler? Yang pertama yaitu 2G atau second generation. Jaringan seluler 2G memungkinkan komunikasi suara dan SMS itu memiliki daya kecepatan yang rendah. Yang kedua 3G atau third generation, yaitu memungkinkan komunikasi suara
akses pesan internet dengan kecepatan data yang lebih tinggi daripada second generation atau 2G. Kemudian 4G atau fourth generation yaitu memungkinkan komunikasi suara, pesan dan akses internet yang dapat memungkinkan datanya sangat tinggi, yang pastinya lebih tinggi dari 3G atau third generation. Dan yang terakhir itu 5G atau fifth generation, yaitu memungkinkan komunikasi suara, pesan, dan akses internet yang kecepatan datanya yang sangat tinggi dan memiliki latensi yang rendah. Dan pastinya lebih tinggi daripada 4th generation atau 4G. Untuk kelebihan jaringan seluler itu sendiri, yang pertama yaitu mobilitas. Dari segi mobilitas, jaringan seluler itu memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi dan mengakses internet dari mana saja selama terjangkaunya sinyal. Yang kedua yaitu memudahkan pengguna untuk melakukan komunikasi dan mengakses internet dengan mudah dan cepat. Kemudian, akses internet itu sendiri dapat memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dan melakukan komunikasi data dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian kekurangan dari jaringan seluler itu sendiri, yang pertama yaitu sinyal yang lemah di daerah yang terpencil dan memiliki banyak penghalang. Yang kedua dari segi biaya, jaringan seluler itu dapat memiliki biaya yang mahal, terutama untuk penggunaan data yang besar. Yang ketiga yaitu keamanan. Keamanan itu sendiri, jika tidak menggunakan protokol keamanan yang tepat. Lanjut materi terakhir yaitu jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc itu sendiri adalah jenis jaringan nirkabel yang memungkinkan beberapa perangkat dapat berkomunikasi secara langsung tanpa menggunakan infrastruktur jaringan yang sifatnya tetap. Jaringan ad hoc itu sendiri dapat dibentuk secara sementara dan dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Kemudian cara kerja jaringan ad hoc itu sendiri adalah memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara langsung dengan perangkat lainnya yang berada di dalam jangkauan sinyal. Perangkat ini dapat berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan bisa juga sebagai router. Kemudian komponen dari jaringan ad hoc itu sendiri terdiri dari yang pertama yaitu perangkat nirkabel. Perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan tablet dapat digunakan untuk membentuk jaringan ad hoc. Yang kedua yaitu protokol komunikasi, yaitu seperti Wi-Fi dan Bluetooth dapat digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat-perangkat yang ada pada jaringan ad hoc. Jenis-jenis jaringan ad hoc itu sendiri, yang pertama MANET atau Mobile Ad Hoc Network. MANET itu adalah jenis-jenis jaringan ad hoc yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat mobile. Yang kedua VANET, yaitu Vehicular Ad Hoc Network. VANET itu sendiri adalah jaringan ad hoc yang digunakan untuk menghubungkan kendaraan-kendaraan. Yang ketiga yaitu WSN atau Wireless Sensor Network. Adalah jenis jaringan ad hoc yang digunakan untuk menghubungkan sensor-sensor. Kemudian kelebihan dari jaringan ad hoc itu sendiri, yang pertama, jaringan ad hoc itu bersifat fleksibilitas. Jaringan ad hoc itu dapat dibentuk secara sementara dengan syarat untuk keperluan tertentu. Yang kedua, jaringan ad hoc dapat dibentuk dengan mudah dan cepat. Yang ketiga yaitu biayanya yang rendah. Biayanya yang rendah dari jaringan ad hoc itu tidak memerlukan infrastruktur jaringan yang mahal. Kemudian kekurangan jaringan ad hoc itu yang pertama yaitu keterbatasan jangkauan. Keterbatasan jangkauan yaitu yang jaringan ad hoc itu sendiri memiliki jangkauan jaringan yang terbatas. Yang kedua dari segi keamanan. Jaringan ad hoc dapat memiliki risiko keamanan yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu kinerja yang tidak stabil. Dari jaringan ad hoc itu sendiri dapat memiliki kinerja yang tidak stabil. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.